Seni pencak silat Wiracarita Ki Ageng Pandanaran adalah seni peragaan pencak silat binaan LDII Kota Semarang yang mengangkat legenda Kota Semarang Ki Ageng Pandanaran. Seni pencak Wiracarita ini merupakan bagian dari pencak silat nasional ASAD yang khusus menyajikan seni pertunjukan non-kompetisi. Seni pencak Wiracarita Ki Ageng Pandanaran menyajikan seni pencak silat dengan balutan cerita kepahlawanan, cerita tentang orang-orang berbudi luhur dengan tujuan memberikan teladan bagi sesama. Melalui seni pencak silat ini, LDII Kota Semarang berupaya menyebarkan nilai-nilai luhur dan sifat kepahlawanan para pahlawan bangsa, terutama legenda Kota Semarang. Inilah seni pencak silat Wiracarita Ki Ageng Pandanaran, persembahan dari LDII Kota Semarang. Alkisah. Ki Ageng Pandanaran adalah Bupati Kedua Semarang yang giat mengembangkan kegiatan keagamaan, mendirikan tempat ibadah, serta mengembangkan pondok pesantren dengan perguruan silatnya. Dia berhasil menjalankan tugas pemerintahan dengan baik dan patuh kepada ajaran Islam, sehingga rakyatnya pun hidup makmur dan damai. Anak murid santrinya dibekali dengan ilmu pencak dengan dasar agama yang kuat. Namun, keberhasilan yang telah dicapai Ki Ageng Pandanaran membuatnya lalai untuk merawat pondok pesantren, tempat ibadah, dan perguruan silatnya. Mengetahui sikap dan perilaku Ki Ageng Pandanaran tersebut, Sunan Kalijaga segera memperingatkannya dengan cara menyamar sebagai penjual rumput. Akan tetapi, segala nasihat dari Sunan Kalijaga tidak pernah didengar Ki Ageng Pandanaran, bahkan membuatnya marah dan mengusir si penjual rumput itu. Terjadilah baku hantam antara Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pandanaran. Akhirnya, Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya dengan mencangkul sebidang tanah. Setiap bongkahan tanah yang dicangkulnya berubah menjadi emas. Ki Ageng Pandanaran sungguh heran menyaksikan kesaktian penjual rumput itu. Akhirnya, penjual rumput itu membuka penyamarannya. Betapa terkejutnya Ki Ageng Pandanaran ketika mengetahui bahwa orang yang dihadapinya adalah Sunan Kalijaga. Ia pun segera bersujud seraya bertobat. Akhirnya, Ki Ageng Pandanaran diterima sebagai murid Sunan Kalijaga dengan syarat dia bersedia datang ke Gunung Jabalka.
Dengan tekad kuat ingin belajar agama, Ki Ageng Pandanaran akhirnya menyerahkan jabatannya sebagai Bupati Semarang kepada adiknya. Setelah itu, ia bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabalakan. Sementara di bagian bumi yang lain, terdapat segerombolan penyamun yang sangat kejam dengan ketuanya yang bernama Sambang Dalan. Mereka juga berlatih ilmu kanuragan untuk melancarkan kejahatannya. Dalam perjalanannya, Ki Ageng Pandanaran dan istri dihadang oleh gerombolan penyamun Sambang Dalan. Mereka mengira Ki Ageng Pandanaran membawa emas dan logam mulia berharga. Terjadilah pertempuran sengit antara Ki Ageng Pandanaran dan gerombolan penyamun. Sejak direstui menjadi murid Sunan Kalijaga, setiap ucapan yang keluar dari mulutnya menjadi sakti mandraguna. Dikutuknya penyamun itu menjadi tumbar, dan seketika itu berubahlah Sambang Dalan menjadi seekor domba. Melihat kesaktian itu, para penyamun tersebut menjadi ketakutan. Sambang Dalan pun bertobat. Akhirnya Ki Ageng Pandanaran pun memaafkan mereka dan menjadi pengikut Ki Ageng Pandanaran yang dikenal dengan nama Syekh Tumba. Setelah itu, Ki Ageng Pandanaran bersama sang istri melanjutkan perjalanan. Tak beberapa lama kemudian, tibalah mereka di Gunung Jabalakan.
kedatangan mereka disambut baik oleh Sunan Kalijaga. Sejak itulah Ki Ageng Pandenaran berguru kepada Sunan Kalijaga.